Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan channel Kampus Psikologi. Sebelumnya aku mau menyapa teman-teman. Teman-teman apa kabar hari ini? Sehat semua kan ya? Kira-kira hari ini lebih banyak hal baiknya atau hal-hal yang mengganggu nih? Pasti ya, tiap hari itu kita ada aja kendala. Sebaik apapun kita berusaha menjalani hari ini, sering banget juga ada hal-hal kecil yang meleset dari ekspektasi kita, meleset dari rencana kita, dan itu bisa membuyarkan kegiatan kita satu hari. Bener nggak? Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Iya kan? Dan pas ketika di titik itu nih, ketika lingkungan kita juga nggak suportif, ketika lingkungan kita juga nggak yang baik juga posisinya, itu bisa bener-bener ngehancurin mood kita deh. Mungkin moodnya justru nggak hancur hari itu doang, besoknya pun juga masih bisa, iya nggak? Nah, tapi ketika hari itu masih banyak hal baik yang juga teman-teman bisa terima, teman-teman masih bisa lihat juga hal baik yang terjadi, it will feels better, iya nggak sih? Nah, tapi nih kira-kira pas teman-teman lagi mengalami bad days deh gitu, yang berkelanjutan sampai lama banget, kira-kira teman-teman tahu nggak sih kapan teman-teman tuh butuh pertolongan orang lain? Yang di sini konteksnya adalah psikolog. Nah, di video kali ini kita akan membahas kapan nih kamu merasa butuh untuk ketemu dengan psikolog. Check it out! Nah, sebelumnya aku mau menyampaikan ke teman-teman tentang realita dan fakta yang terjadi tentang gangguan mental. Nggak cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Bahwa menurut WHO, pada data 2017 menyatakan bahwa terdapat 20% anak dan remaja yang mengalami gangguan mental. Nah, meskipun demikian, 20% loh teman-teman dari total populasi gitu ya. Tapi kesehatan mental ini isunya tuh masih nggak banyak yang ngelirik, dan sekalinya ngelirik itu belum benar-benar dalam pembahasannya. Menurut Carol Alter dalam Leonhardt 2021 menjelaskan bahwa teman-teman yang menderita gangguan kesehatan mental seringkali masih underdiagnosed atau tidak terdeteksi, tidak terdiagnosa, dan under treatment. Jadi penanganan mereka dengan kondisi mereka itu belum cukup mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Tapi kenapa ya orang-orang itu masih enggan mencari bantuan psikologis? Entah mereka ke dokter kah, entah mereka ke puskesmas kah, entah mereka langsung ke psikolog ataupun ke psikiater. Kenapa ya? Hal ini disebabkan karena masih banyak banget pendapat tentang, oh kalau aku gangguan mental ini sama dengan gila. Dicapnya tuh pokoknya orang tuh nggak ada tingkatan-tingkatannya untuk mencapai gila itu loh. Langsung snap judge gila. Padahal ada banyak banget varian ketika teman-teman sudah kesehatan mentalnya itu tertanda terganggu. Yang seperti apa sih aku tuh bisa disebut gila? Atau yang seperti apa sih aku nih masih bisa kok berfungsi gitu, cuma aku lagi capek aja. Dan seringkali nih kita mengabaikan gejala-gejala yang muncul di diri kita. Apa yang kita rasain yang awalnya cuma dari perasaan, dari pikiran, itu tuh termanifestasi muncul dalam bentuk penyakit-penyakit fisik. Bisa teman-teman jadi sesek, bisa teman-teman jadi sering migrain, bisa jadi mahnya kambuh, yang awalnya nggak punya mah tiba-tiba punya mah. Bisa tiba-tiba teman punya panic attack. Nah, itu tuh bisa banget disebabkan oleh kecemasan teman-teman yang berawal dari pikiran teman-teman. Nah, kira-kira nih, tanda-tanda yang kayak gimana sih ketika teman-teman itu sudah harus mencari bantuan psikologis atau ke psikolog? Tanda yang pertama yang paling bisa teman-teman lihat dan teman-teman sadari ke diri sendiri, kok kayaknya aku udah bukan kayak aku ya? Ketika teman-teman udah ngerasa tidak menjadi diri teman-teman, itu udah warning awal banget dari dirimu sendiri bahwa you're not okay today. Tapi bukan berarti you're not being okay seterusnya ya. Jadi ketika teman-teman udah ngerasa, kok aku ngerasa kayak harus jadi orang lain ya? Kok aku nggak bisa bahagia ya? Kok kayaknya apa yang aku lakuin salah sih? Terus teman-teman jadi
biasanya teman-teman always hang out gitu kan, menyempatkan diri untuk bersosialisasi teman-teman, aduh nggak deh aku nggak pengen ketemu orang. Yang teman-teman biasanya bisa aktif nih, produktif seharian, tiba-tiba teman-teman kayak, aduh nggak deh, tiduran aja deh dulu. Nah itu udah salah satu pertanda banget dari diri teman-teman sendiri, you need someone to talk. Pertanda selanjutnya itu terjadi perubahan emosional teman-teman yang ekstrim. Jadi pernah nih ada di question and answer sebelumnya yang tanya, Kak kalau mood aku berubah mendadak dan itu ekstrim, itu namanya aku gila po gitu kan. Nah balik lagi teman-teman, mood yang ekstrim itu berubahnya bisa menjadi salah satu pertanda bahwa teman-teman itu butuh konsultasi ke psikolog atau psikiater. Kenapa? Karena itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman ya lagi tidak baik-baik aja, seperti itu. Misalnya nih, teman-teman sekarang lagi ketawa nih, happy banget, bahagia, rame-rame. Tiba-tiba di saat itu juga teman-teman nangis. Kayak, nggak tahu, sakit aja di dada gitu. Atau, nggak tahu aja gitu. Nah, bisa banget. Nah, itu udah salah dua bahkan. Pertanda bahwa teman-teman butuh bantuan. At least, bantuan buat didengerin deh gitu. Selanjutnya, pertanda selanjutnya teman-teman tuh mulai mencari-cari nih. Mencari apa? Mencari hal-hal berisiko tinggi, high risk gitu untuk menjadi copingnya teman-teman atau pelariannya teman-teman dalam wujud fisik. Misalnya, teman-teman jadi suka ngerokok padahal awalnya teman-teman nggak ngerokok nih. Terus teman-teman jadi eksesif banget minum alkoholnya, bahkan sampai menggunakan narkotika. Nah, itu tuh udah pertanda banget teman-teman. Gitu. Jadi harus di warning ya. Apalagi misalnya teman-teman udah susah tidur. Minum obat tidur udah banyak tapi masih nggak bisa tidur. Terus teman-teman doping deh nih pakai alkohol, siapa tahu mabok terus bisa tidur. Nah, itu tuh udah bentuk perilaku yang teman-teman harus waspadai banget. Jadi teman-teman butuh bantuan ke yang profesional. Nah, selanjutnya yang kayak aku bilang sebelumnya, teman-teman jadi kurang produktif. Biasanya nih, teman-teman udah bisa target kerjaan deadline seminggu, ini. Tapi tiba-tiba drop. Kayak, aku nggak bisa fokus. Aku nggak bisa ngerjain apa yang seharusnya adalah tanggung jawabku. Nggak tahu kenapa, kayak otakku tuh nggak bisa jalan untuk mikirin hal lain. Tapi aku juga nggak tahu apa yang aku pikirin. Nah, itu juga salah satu pertanda bahwa teman-teman sudah membutuhkan bantuan. Selain itu, teman-teman juga udah mulai kesulitan untuk merawat diri sendiri. Misalnya nih, kayak biasanya teman-teman bangun pagi, dan kalaupun siang masih tetap mandi deh sebelum aku ngapa-ngapain. Kayak ya udah deh, bersihin muka deh, bersihin kamar deh. Nah, tapi ketika teman-teman udah rasanya badannya nggak mau bergerak, kayak aduh pengennya tiduran aja deh, mager banget hari ini. Makan pun gak mau, kayak aduh belum lapar, kegiatan gak mau, bergerak dari kasur aja tuh gak mau gitu, apalagi mandi gitu ya. Itu tuh udah pertanda banget teman-teman bahwa teman-teman juga butuh bantuan. Nah, pertanda lain yang udah cukup berat dan teman-teman wajib banget nih ketika pertanda ini muncul gitu adalah ketika teman-teman mulai berhalusinasi. Gimana ya taunya aku berhalusinasi atau enggak? Yaitu teman-teman cerita sama orang di sekitar teman-teman, entah berhalusinasi atau sampai ke waham gitu ya, kayak aku mendengar bisikan, aku melihat bayangan gitu. Dan yang terakhir, apalagi ketika teman-teman udah mulai menunjukkan perilaku self harm atau menyakiti diri teman-teman sendiri, entah itu melukai, kayak rasanya tuh mending aku ngelukain diriku karena itu tuh mengalihkan rasa sakit yang ada di hati dan kepalaku. Nah, itu tuh udah pertanda bahaya banget teman-teman, apalagi ketika teman-teman udah ada pikiran kayak aku nggak pantas deh ada di dunia ini. No, that's the biggest warning. Dan jangan tunggu sampai ke-7 sign ini, apalagi 2 sign terakhir yang aku sebutkan itu muncul baru teman-teman mencari bantuan profesional. Sebenarnya datang ke psikolog tuh nggak apa-apa. Sebatas teman-teman lagi patah hati, berantem sama orang rumah, berantem sama sahabat, pusing dan stres dengan tugas sekolah, nggak apa-apa banget teman-teman. Kenapa? Karena sekarang layanan psikologi itu udah mudah banget ditemukan. Bisa by online,
banyak banget kan udah media-media dan aplikasi yang itu ada curhatnya, bisa dengan psikolog langsung. Nah, itu dimanfaatkan aja. Kenapa teman-teman masih malu? Kan mereka nggak ketemu kita langsung, kan kita by chat. Dan anggap deh, bisa deh dianggap lagi curhat sama teman, sama aja kan, juga by chat gitu. Tapi ini dengan orang yang profesional, sehingga mereka tahu nih harus nge-treat teman-teman seperti apa, dan teman-teman pun jadi punya jalan keluarnya. Jangan tunggu sampai masalah menjadi lebih berat dan sampai teman-teman udah datang ke step yang lebih berat lagi gitu, baru teman-teman seeking for help gitu, apalagi professional help gitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, jangan ragu-ragu ya. Ketika udah ada salah satu, salah dua, apalagi salah tujuh-tujuhnya itu pertanda bahwa teman-teman membutuhkan bantuan psikologis dari yang profesional, jangan ragu untuk langsung buka HP teman-teman, cari nih konsultasi online. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, aku mau hubungin ke yang mana ya, yang terdekat di tempatku gimana ya cara nyarinya, boleh banget teman-teman langsung komen aja di bawah. Siapa tahu nih, kita tahu, atau ada teman-teman lain yang tahu kemana sih bantuan terdekat yang bisa teman-teman temukan. Jangan malu-malu untuk cerita sama kita ya. Jangan lupa untuk like video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru datang, boleh banget nih di subscribe dulu, terus di like juga nih videonya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.